sesi saya kali ini nggak bakal berat-berat materinya, lebih ke apa ya? Ini persepsi saya sih, bagaimana kita memilih storage buat Kubernetes ya. Jadi kriteria seperti apa yang apa namanya mesti kita ketahui untuk memilih storage dan cheat-sheet-nya seperti apa kayak gitu. Oke, saya mulai dari agendanya ya. Jadi perkenalkan, nama saya Yusuf Hadi Winata Sukandar. Tadi udah sempat disinggung juga sama apa namanya Mas Lutfi ya tadi ya. Saya bekerja di Bisnis Geo Nusantara dan kebetulan saya handle ada beberapa departemen di sana. Nah, sebenarnya fokus saya lebih ke infrastruktur. Jadi kalau teman-teman tadi banyak yang fokus, teman-teman speaker yang lain lebih banyak fokus di SRE-nya dan lebih banyak ke development. Kalau saya lebih ke dominannya di infrastruktur. Nah, yang saya mau bahas kali ini adalah saya akan mulai dari pengenalan mengenai landscape ya, existing landscape dari storage di CNCF itu ada apa aja. Sekilas saja nanti supaya teman-teman punya gambaran ternyata saat ini di industri itu buat solusi storage itu ada macam-macam ya, terutama buat Kubernetes. Terus berikutnya saya akan ngobrol sedikit tentang poin yang bisa kita consider dalam memilih storage buat Kubernetes itu apa aja sih gitu kriterianya, atau mungkin cheat-sheet-nya seperti apa. Nah, berikutnya adalah what is your workload. Jadi pada saat kita memilih storage buat Kubernetes, di sini kita akan bahas tipe-tipe atau apa namanya behavior seperti apa yang bisa kita jadiin acuan gitu. Dan lanjut ke Q&A. Jadi materinya cuma sekitar 2-3 poin aja ya, singkat aja. Oke, saya masuk ke container storage landscape dulu. Jadi saat ini tuh kalau bisa dibilang hampir semua vendor atau hampir semua open source community itu berlomba-lomba buat solusi Kubernetes storage ya, karena kalau bisa di Kubernetes sendiri hype-nya lagi tinggi. Jadi baik itu yang pemain baru ataupun pemain lama yang memang udah fokus di storage, itu mereka berlomba-lomba memberikan solusi atau menciptakan solusi terkait dengan storage buat Kubernetes. Nah, existing-nya sekarang kalau kita lihat di CNCF landscape, ini teman-teman bisa akses di landscape-nya CNCF ya. Ada beberapa open source project yang di bawah dari CNCF ini. Kalau kita lihat di sini ada total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kali 3, 24 ya CNCF project untuk solusi storage. Nah, sebenarnya ini nggak semuanya adalah container storage. Kalau kita lihat di sini ada beberapa yang sifatnya misalnya backup. Kayak contohnya di sini ada Velero yang bisa kita gunakan buat backup. Jadi nggak semuanya adalah CNCF storage. Nah, yang sudah graduate itu adalah yang warnanya biru tua. Kalau kita lihat di sini, yang masih incubation biasanya warnanya biru muda, gitu. Atau yang masih incubation tuh yang benar yang biru muda. Nah, yang biru tua ini di sini kalau kita lihat ada rock, statusnya sudah graduation ya dari si CNCF. Jadi bisa dibilang produknya udah lumayan mature compare dengan produk yang lain. Nah, di sini kalau kita lihat ada CEF. CEF ini kan memang standar SDS storage yang ada di industri saat ini ya. Kalau kita lihat dia sekarang juga fokus ke Kubernetes, yang sebelumnya CEF ini bisa dijadikan solusi buat SDS di apa namanya platform infrastructure as a service. Lalu ada Glacier juga, ini juga pemain lama. Glacier ini juga solusi SDS dengan approach-nya mereka. Sekarang mereka ngembangin ke Kubernetes juga. Nah, beberapa pemain barunya mungkin yang bisa kita lihat sama-sama di sini ada Piraeus, ada Velero, ini buat backup, ada Rock terutama ya. Rock ini bisa dibilang bridging buat kebutuhan storage dari CEF ke Kubernetes. Nah, sedangkan yang komersial produknya, kalau kita lihat ada banyak juga. Dari Dell, EMC, Hitachi, Google, HP, Huawei, IBM, dan yang saat ini menjadi sponsor kita juga yaitu NetApp dan Nutanix ya, kalau kita lihat di sini. Dan ada satu platform juga atau vendor juga yang bisa dibilang performance-nya cukup baik so far dari yang saya udah pernah testing, yaitu Portworx yang udah dibeli sama si Pure Storage kalau kita lihat di sini. Nah, ini adalah beberapa list dari komersial solution Kubernetes storage yang ada di market saat ini. Nah, sebenarnya ada juga beberapa yang nggak terlisted di CNCF, tapi yang
bisa dibilang yang pemain besarnya adalah yang terlisted yang ada di CNCF Landscape. Oke, nah sekarang saya akan masuk ke poin-poin yang mungkin kita perlu consider pada saat kita memilih Kubernetes storage ya. Jadi menurut saya ada beberapa poin yang bisa kita jadikan consideration dalam hal memilih Kubernetes storage. Selain dari support-nya, quality dari produknya, pricing-nya, kalau memang ada komersial support ataupun ada sufficient support ya. Saya coba ngerangkum di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 poin yang menurut saya ini bisa dijadikan consideration dalam hal kita memilih container storage. Nah, poin yang pertama adalah ya of course karena saya orang open source dan suka open source, jadi sebisa mungkin produk yang saya pilih dan menurut saya baiknya adalah kita memilih produk yang base-nya adalah open source gitu. Karena dengan produk yang berbasis open source kita nggak vendor lock-in dan kita bisa menggunakan hardware yang berbasis komoditas juga. Kalau misalnya kita menggunakan solusi storage yang berbasis komersial produk, biasanya mereka jual storage appliance juga, jadi udah bundling antara hardware-nya dengan solution-nya. Nah, menurut saya itu vendor lock-in karena kita ada keterikatan terhadap hardware-nya. Cuman di samping itu komersial produk tersebut itu juga memberikan performance yang lebih baik karena mereka bisa melakukan testing yang secara komprehensif antara hardware dengan platformnya mereka supaya solusi storage yang diberikan lebih optimize seperti itu. Jadi plus minus antara open source dengan yang komersial ya. Nah, kalau misalnya kita menggunakan open source sudah pasti secara cost operation ataupun acquisition teknologinya kita bisa turunin. Karena biasanya open source itu datang dengan model sufficient yang lebih kompetitif secara pricing model biasanya. Oke, nah si CNCF ini pernah melakukan survei di 2019. Mereka nanyain beberapa company atau organization yang sudah mengadopsi Kubernetes. Nah, mereka nanyain pada saat mereka mengadopsi Kubernetes, storage apa sih yang mereka biasanya pakai. Nah, kalau kita lihat di sini, Rockchap ini ada di posisi paling atas ya, dan disusul oleh Container Storage Interface. Nah, CSI ini berarti vendor-vendor lain nih, yang memang compatible atau 100% compatible dengan CSI dan mempunyai driver untuk komunikasi ke Kubernetes. Selain itu, banyak juga yang menggunakan Minio, dan untuk yang public cloud-nya, kalau kita lihat di sini Azure Disk Storage juga cukup banyak digunakan. Berarti kemungkinan implementasi Kubernetes itu kalau di public cloud bisa dibilang lebih banyak di Azure ya kalau kita lihat di sini. Lalu ada OpenABS dan Gluster dan Amazon kalau kita lihat di sini. Lalu ada Portworx, NetApp dan OpenShift Suite. Ya, jadi kalau kita lihat di sini untuk komersial produk non-public cloud, NetApp ini bisa dibilang satu-satunya yang peringkat paling satu ya. Dan so far sih yang saya review dari tadi presentasinya teman-teman NetApp, saya lihat sih produknya memang bagus sih dan cukup komprehensif ya buat solusi kebutuhan storage. Ini bukan endorse ya, tapi realitasnya seperti itu menurut saya. Oke, nah kenapa di sini Rock ini cukup diminati ya? Karena Rock ini adalah bisa dibilang bridging buat kita mengadopsi storage yang berbasis CHAP. Jadi pada saat kita mau menggunakan CHAP di environment Kubernetes, kita harus menjalankan atau menginstal Rock tersebut. Nah, Rock tersebut ini akan nanti ngebantu kita buat provisioning si CHAP-nya, yang akan ngebantu kita buat konfigurasi dan melakukan monitoring serta self-healing kalau misalnya ada services dari si CHAP tersebut yang problem. Oke, berikutnya adalah in-kernel data replication. Nah, jadi pada saat kita memilih solusi storage, biasanya software dari storage tersebut itu ada dua jenis, yaitu yang berjalan di user space atau yang di kernel space. Beberapa solusi storage itu punya performance lebih baik karena dia running di kernel space, sehingga layer yang digunakan itu lebih sedikit. Mungkin dia akan skipping layer file system dan lain sebagainya, sehingga performance-nya bisa lebih baik. Dan biasanya yang software defined storage ataupun solusi storage yang performance-nya atau yang berjalan di kernel space, dia punya akses langsung ke hardware. Contohnya ke drive-nya langsung atau ke hard disk-nya langsung. Berbeda misalnya dengan yang berjalan di user space. Kalau di user space biasanya disk-nya itu akan dipartisi
akan di-mounting dulu, baru digunakan sebagai storage dari si Kubernetes-nya. Seperti itu. Nah, ini menurut saya cukup penting pada saat kita memilih teknologi storage, terutama yang berbasis open source ya. Kalau yang closed source kan pasti kemungkinan kita nggak tahu teknologi behind-nya seperti apa gitu. Contohnya di NetApp atau dengan ONTAP-nya, atau di Nimble, Tripar, itu kemungkinan kita nggak terlalu tahu detailnya secara mekanisme, mereka OS-nya menggunakan apa, dan services dari storage-nya tersebut itu berjalan di level yang mana. Jadi kalau misalnya kita memilih open source, kita punya kapabilitas buat melihat secara teknologi mereka itu replication-nya atau services dari si storage-nya itu berjalan di space yang mana, user space atau kernel space. Dan kita bisa milih kalau misalnya memang kita pengen performance yang cukup baik, penggunaan resource yang lebih rendah, dan punya akses langsung ke hard drive, itu kita bisa memilih storage yang berbasis kernel space. Nah, poin berikutnya, low CPU consumption. Nah, problem paling sering dialami pada saat kita menggunakan atau membuat storage, baik itu yang berbasis open source, ataupun yang komersial non hardware appliance ya. Komersial non hardware appliance itu maksudnya si vendor tersebut hanya menjual solusi storage platformnya aja, tapi tidak menjual hardware-nya, atau hardware-nya bisa dipilih dijual terpisah, atau dijadikan opsional. Itu biasanya kebanyakan sizing dari si SDS-nya itu atau storage-nya itu kurang akurat. Nah, dalam satu sistem atau dalam satu server, biasanya kan kita sering banget bikin HCI atau hyperconvergence, kayak yang tadi Nutanix sempat mention juga. Nah, di HCI itu kan berarti antara CPU dan storage itu, CPU, memory, dan storage itu akan running di satu server yang sama gitu. Jadi akan ada sharing resource. Nah, ini kita mesti perhatiin teknologi replikasi yang digunain itu seperti apa gitu. Apakah mereka punya metode replikasi sendiri atau menggunakan metode replikasi yang misalnya contohnya erasure coding gitu ya. Masing-masing punya plus minus. Contohnya kalau misalnya kita menggunakan replication, itu secara pemakaian CPU itu bisa lebih rendah. Tapi kalau misalnya sehingga kalau misalnya pemakaian CPU-nya bisa lebih rendah, kita bisa fully optimize CPU-nya itu buat misalnya jalanin kontainer. Ini dalam case kalau misalnya kita menggunakan HCI ya. Nah, berikutnya erasure coding. Erasure coding ini performance-nya bisa lebih bagus, cuman kebutuhan buat CPU-nya itu lebih tinggi. Jadi mesti di make sure dan mesti di manage benar-benar resource management ya. Berapa persen dari CPU yang digunakan buat SDS, berapa persen dari CPU yang digunakan buat networking, dan berapa persen dari CPU yang digunakan sebagai Docker kontainernya tersebut gitu. Jadi masing-masing vendor itu punya approach yang berbeda-beda terkait dengan SDS engine yang mereka punya. Kita harus benar-benar cermat memilih SDS tersebut itu lebih modelnya itu lebih ke CPU konservatif atau memory konservatif, sehingga kita bisa memanage resource dari si HCI-nya lebih baik. Oke, berikutnya adalah solusi dari storage yang diberikan itu harus support automatic resizing dan provisioning, atau baiknya mempunyai fitur tersebut, karena bisa dibilang maintenance storage itu nggak mudah gitu. Resikonya buat data loss itu sangat tinggi. Kayak misalnya kalau solusi storage yang kita menggunakan itu tidak mempunyai fitur buat rebalancing dan lain sebagainya, berarti kita mesti mindahin data atau objek secara manual gitu, atau kita harus men-trigger rebalancing data secara manual juga. Nah, ini juga cukup penting untuk memudahkan kita dalam memanage storage ya di environment Kubernetes. Nah, kan kebanyakan kan teman-teman yang menggunakan Kubernetes ini levelnya lebih ke SRE ya, mereka mungkin fokusnya nggak terlalu banyak ke infrastruktur. Dengan menggunakan platform storage yang mempunyai feature automatic resizing dan provisioning, asumsinya dan ekspektasinya kita bisa lebih mudah dalam hal memanage storage Kubernetes tersebut. Lalu yang berikutnya mesti kita perhatiin adalah interfacing dari storage tersebut. Jadi kita mesti tahu requirement dari aplikasi kita itu seperti apa. Apakah satu storage itu di-mounting ke banyak
POD atau kontainer atau hanya di read only doang. Nah, itu kita mesti tahu sehingga kita bisa pilih storage platform tersebut yang mendukung kebutuhan dari si aplikasi kita. Gitu. Contohnya di sini ada iSCSI ya. Kalau kita lihat iSCSI di sini supportingnya ada di read write once, read only many, dan read hanya 2 itu aja. Nah, kalau misalnya kita butuh untuk memounting 2 physical volume atau physical volume ke 2 POD yang berbeda dan keduanya harus bisa nulis, berarti kita harus pilih storage platform yang support read write many misalnya. Contohnya adalah ChapFS, Azure File, dan lain sebagainya. Saya sampai Oke, berikutnya adalah 1510, Pak. Oh, 1510 ya. Berarti 1610, Pak. Maaf, Pak. Oh, 1610. Berarti sebentar lagi ya, saya cepetin aja. Berikutnya adalah data protection and replication. Nah, ini juga penting. Jadi, storage yang kita gunakan itu baiknya mempunyai fitur buat snapshot, sehingga kita bisa melakukan backup berkala secara mudah ya, dan tidak mengganggu performance. Karena snapshot ini bisa dibilang adalah salah satu metode backup real time, tidak mengganggu penggunanya atau si POD-nya, dan bisa dilakukan secara scheduling. Lalu mempunyai replication fitur. Nah, ini fungsinya misalnya untuk replikasi ke DRC kalau misalnya si storage yang ada di DC-nya ini sedang problem atau DC data center utamanya sedang problem. Erasure coding yang tadi udah saya bahas. Lalu baiknya punya strategi buat compression juga ya untuk lebih mengefisiensikan penggunaan storage yang ada di environment Kubernetes tersebut. Dan kalau memungkinkan juga support buat tin provisioning sehingga kita bisa overcommit storage sesuai kebutuhan dan rasio yang memang kita butuhin. Oke, berikutnya adalah dynamic provisioning. Nah, ini yang paling penting. Jadi pada saat kita atau si customer atau si POD ini butuh buat physical volume, baiknya storage platform tersebut support dynamic provisioning sehingga kita tidak perlu siapin PV-nya dulu baru diklaim ya, baru diklaim oleh si PVC. Mindset-nya sih seperti itu menurut saya. Nah, berikutnya yang menjadi challenge lagi adalah baiknya kita memilih container native storage, container attached storage, atau SDS. Ini saya coba percepat aja ya. Teorinya gini, container native storage itu biasanya semua service pendukung dari sistem storage tersebut itu akan running sebagai containerized application. Plus minus, kalau misalnya Kubernetes-nya problem, berarti service containernya juga akan problem. Nah, kalau container attached storage itu secara servicesnya mereka ada di eksternal atau di luar dari environment si Kubernetes-nya. Sehingga kalau Kubernetes-nya problem, itu tidak mengganggu services dari si storage tersebut. Nah, berikutnya adalah SDS. Nah, ini contohnya yang SDS. Oke, yang ini. Nah, SDS ini sebenarnya lebih ke pembahasan aja ya. Kalau solusi storage di industri saat ini yang bisa melakukan replikasi antar node itu biasa kita sebut dengan SDS. Nah, pada saat kita bikin SDS ini, kita juga mesti pilihin platform yang memang support teknologi SDS replication antar node gitu, dan bisa diakses oleh si Kubernetes-nya menggunakan CSI. Kapan kita menggunakan SDS, CAS, dan kapan kita menggunakan CNS ya. Biasanya untuk perusahaan yang baru mengupdate kontainer atau Kubernetes dan mereka sudah menggunakan storage yang komersial, contohnya NetApp, Nimble ataupun Tripar. Nah, untuk journey awalnya mereka bisa menggunakan CAS atau Container Attached Storage karena beberapa vendor tersebut itu menyediakan driver buat si Kubernetes-nya. Nah, nanti kalau udah mulai mature, mungkin akan mulai mengconsider menggunakan CNS ya, Container Native Storage gitu. Sehingga nanti manajemennya itu semua dalam satu environment cluster seperti itu. Kalau memang si storage tersebut tidak digunakan oleh services yang lain ya, misalnya non Kubernetes, itu bisa menggunakan CNS. Tapi kalau misalnya storage tersebut digunakan oleh service lain, misalnya yang bukan Kubernetes, maka baiknya menggunakan yang CAS atau Container Attached Storage karena storage tersebut mensupport untuk dikonekkan ke Kubernetes ataupun ke legacy konektivitas yang lain.
Oke. Nah, berikutnya adalah pada saat kita memilih storage, kita harus mesti tahu workload dari aplikasi itu seperti apa gitu. Apakah workload-nya itu akan IOPS intensif, throughput intensif, atau justru malah dia hanya butuh kapasitas saja gitu. Nah, ini ada beberapa cheat sheet pada saat kita menentukan storage solution buat Kubernetes. Contohnya, kalau misalnya kita mau menggunakan storage tersebut untuk AI workload ya, nah biasanya AI workload ini nggak butuh durability storage-nya atau nggak butuh durability yang tinggi karena biasanya data yang diproses itu data-data temporary, volatil. Jadi kalau hilang nggak masalah gitu. Dan biasanya nggak butuh storage yang performance-nya cukup tinggi gitu. Dan biasanya nggak butuh dedicated disk. Berbeda halnya kalau misalnya kita menggunakan Postgre. Nah, pada saat kita menggunakan Postgre sebagai persistent storage untuk kontainer kita atau untuk di dalam kontainer kita, biasanya kita butuh durability supaya kalau misalnya storage-nya problem itu bisa bisa survive gitu. Dan harus cepat karena kan Postgre ini membutuhkan IOPS yang cukup tinggi ya, tergantung dari target transaksi yang diinginkan gitu. Jadi kalau kita lihat di sini berbeda workload, kebutuhannya juga berbeda-beda. Kita mesti nyesuaiin. Nah, jadi baiknya pada saat kita mau menentukan storage platform apa yang mau digunakan, kita harus tahu dulu workload-nya apa. Kita mesti tanyain ke developer-nya mau jalanin aplikasi apa, services apa, dan sebagainya. Lalu kita mapping. Untuk aplikasi A, misalnya kebutuhannya adalah IOPS-nya harus tinggi, throughput-nya harus tinggi, dan harus punya dedicated disk. Dan kebutuhannya misalnya 1 sampai sekian tera misalnya. Lalu untuk aplikasi B ternyata hanya untuk Cassandra atau buat Redis gitu misalnya. Oh, berarti nggak perlu durability yang tinggi misalnya. Lalu untuk aplikasi ketiga contohnya digunakan sebagai archiving yang digunakan untuk menyimpan unstructured data atau cold storage. Nah, berarti kita butuh durability yang tinggi dan kapasitas yang tinggi. Jadi kita mesti make sure solusi storage tersebut untuk case yang cold storage ya, itu secara replikasinya itu bisa memberikan efisiensi yang lebih tinggi dibanding solusi yang lain gitu ya. Oke, ini contoh case di Bisnegio. Jadi kebetulan di Bisnegio ini kita punya beberapa solusi storage mulai dari yang high capacity sampai yang high throughput. Nah, pada saat kita membuat environment Kubernetes dengan multi workload, baiknya itu kita bisa memprovide beberapa storage class sesuai kebutuhan dari si aplikasi tersebut atau services tersebut. Contohnya, kalau misalnya aplikasinya adalah pinjaman online lah gampangnya misalnya. Nah, biasanya kan kalau pinjaman online kita menyimpan unstructured data ya, KTP dari si peminjamnya dan sebagainya. Nah, itu kita bisa menggunakan storage yang berbasis misalnya object storage. Kalau kita lihat di landscape tadi ada Minio dan lain sebagainya. Lalu untuk konten dari websitenya, var HTML-nya kita bisa naruh di storage yang non-object storage dengan performance yang lumayan supaya nanti pada saat di request performance-nya bisa lebih bagus. Nah, database-nya bisa kita taruh di storage yang IOPS-nya cukup tinggi sesuai kebutuhan IOPS dari si aplikasinya. Dan kalau memang di situ ada koneksi ke core banking atau buat high performance computing, kita harus menyediakan storage yang performance-nya juga cukup tinggi. Seperti itu. Oke, ini ada beberapa feature yang kita coba compare di Bisnegio. Kita sempat nge-research beberapa solusi storage, contohnya OCS ini OpenShift Container Storage based on CHAP. Dan di sini ada OCS yang berbasis block device, ada yang berbasis file system ya. Dan di sini ada juga Portworx, CleanStore dan sebagainya. Nah, kriteria yang saya gunakan buat memilih storage adalah pertama dia harus punya IOPS limitation supaya setiap kontainer ataupun POD itu tidak saling berebutan IOPS gitu. IOPS-nya bisa dari sisi per VPC, bisa per storage class atau per namespace gitu. Tadi saya lihat si NetApp itu bisa ngelimit IOPS per namespace. Nah, itu bagus banget gitu. Dan beberapa solusi seperti Nimble atau Tripar itu juga sama. Ini yang saya tahu ya, dan yang saya sudah gunakan, bukan berarti saya prefer ke produk tersebut. Itu juga sama, punya feature buat melimit per namespace at least. Nah, kalau bisa lebih baik lagi adalah per VPC. Jadi setiap PVC yang diklaim sama POD kita bisa limit IOPS-nya.
Nah, kalau memang mereka punya limitasi throughput itu akan lebih baik. Jadi antara jalur dan lalu lintasnya kita bisa limit gitu. Nah, berikutnya menurut saya penting adalah bisa train provisioning sehingga dari 10 tera kapasitas storage yang kita punya secara raw device itu kita bisa provisioning physical volume client sebesar misalnya 20 tera dengan rasio 1:2 misalnya. Dan compression, encryption, sama snapshot. Ini menurut saya fitur-fitur yang cukup penting yang dibutuhin pada saat kita memilih storage platform. Kita juga sempat compare beberapa performance dari storage yang ada di CNCF Landscape, terutama yang open source. Dan kalau kita lihat di sini Podwalk yang ini kebetulan saya pakai yang versi trialnya, berarti yang enterprise-nya. Kalau dilihat di sini performance-nya itu bisa lebih tinggi gitu. Ini bukan berarti saya prefer Podwalk ya, tapi hasil dari testing kami menggunakan hardware yang sama. Di sini Podwalk untuk standar skenario testing IOPS itu punya performance yang lebih tinggi. Contohnya di random read write IOPS dengan spek yang sama dia unggul di 25,8K read IOPS dan 911 write IOPS. Tapi kalau kita lihat di sini yang paling tinggi buat random write IOPS-nya adalah di CHEP kalau kita lihat di sini. Nah, dari sisi throughput ini Podwalk juga masih paling tinggi kalau kita lihat untuk yang read, tapi yang write-nya ini ada di CHEP gitu. Nah, untuk latency-nya bisa dibilang Podwalk ini cukup paling rendah, terutama untuk yang read. Tapi untuk yang write-nya dia cukup tinggi ya, beda dengan yang CPFS sama RBD. Ini kalau kita lihat latency-nya cukup rendah. Jadi masing-masing storage platform ini kalau kita lihat punya keunggulan masing-masing gitu. Yang belum kita sempat testing adalah Linstore, Storepool, dan Piraeus waktu itu, sama Robin yang belum sempat kita testing. Tapi dari data ini menarik, kita bisa ngelihat setiap storage platform itu punya keunggulannya masing-masing. Jadi kalau misalnya teman-teman aplikasinya itu lebih banyak read, mungkin akan tepat menggunakan Podwalk sebagai solusi storage-nya. Tapi kalau misalnya kebanyakan write, berarti yang lebih tepat adalah mungkin Rockchip RBD ini, misalnya. Maaf Pak, Last slide. Siap. Ini ada beberapa pertanyaan soalnya Pak. Oke, siap. Ya, ini perbandingan lain. Ini saya ambil dari internet. Teman-teman bisa jadiin acuan juga. Di sini ada komparasi buat Piraeus ya. Salah satu storage solution lagi hype selain dari Store OS ataupun OpenRB. Kira-kira itu sih presentasi saya. Semoga bisa memberikan bayangan bagaimana kita memilih storage yang tepat buat Kubernetes kita. Silakan yang mau nanya. Pak, terima kasih Pak. Oke, ini ada beberapa pertanyaan Pak. Yang pertama dari Mas Akbar Herlambang, apakah dynamic provisioning itu bisa reusable ya Pak? Let's say no container claim a while, apakah akan destroy? Ya, itu kan tergantung policy dan storage yang mensupport ya. Ada yang storage class yang dari si CSI-nya itu support buat kalau setelah kita lepas PVC-nya itu bisa diklaim ulang gitu. Jadi itu menyesuaikan dari storage platformnya sih menurut saya. Ada yang bisa, ada yang enggak. Siap. Oke, mungkin itu jawaban dari Pak Yusuf, Mas Herlambang. Kemudian dari Mas Giri, apakah support CSI atau Container Storage Interface harus jadi salah satu pertimbangan kita dalam memilih storage ya Pak? Oke. Dan satu lagi Pak, dari semua pilihan storage vendor, apakah semuanya itu udah support CSI ini Pak? Oke. CSI ini menurut saya nggak selalu jadi acuan ya. Ini menurut pribadi saya ya, karena beberapa solusi storage kayak misalnya Storepool itu mereka nggak punya CSI, tapi mereka punya approach lain yang menurut saya lebih bagus dari sisi performance ya. Dan kebetulan kita juga udah pernah testing juga itu tanpa CSI gitu. Dan ada beberapa storage juga yang misalnya contohnya yang dia nggak ada CSI dan dia cuma provide kasih target, itu juga menurut saya nggak masalah juga dari sisi performance gitu. Jadi kalau kriterianya adalah performance, menurut saya CSI bukan selalu jadi poin yang penting sih gitu. Tapi kalau interoperability, menurut saya CSI itu solusi storage yang dipakai itu menurut saya harus bisa menggunakan atau mempunyai fitur CSI
driver. Yang kedua tadi apa pertanyaannya? Sorry. Semua pilihan vendor itu udah support CSI semua belum, Pak? Kalau saya lihat yang ada di CNCF Landscape, yang saya tahu sejauh ini mereka punya CSI driver. Oke, Pak, siap. Oke, ini pertanyaan dari saya sih, Pak. Ya, nggak boleh nanya, Mas. Oh, Kalau ini nggak bercanda, silakan. Siap. Oke, ini sih Pak, mau nanya Kes. Di HCI, HCI Pak, di HCI itu pernah ada case saling makanan-makanan CPU nggak Pak? Misalkan CPU-nya bocor, yang harusnya buat VM, terusan bocor ke storage. Nah, ada case kayak gitu nggak Pak? Iya, kalau misalnya kita bikin environment Kubernetes HCI ya, jadi di dalam, misalnya anggap 3 server gitu, dalam server tersebut running container dan running storage software juga. Nah, kita tuh mesti benar-benar jeli buat memanage resources CPU dan memorinya. Saya ngomong tentang CHAP ya, CHAP itu kan punya requirement buat memori per terabyte storage. Misalnya per 1 terabyte-nya itu memorinya butuh 1 giga gitu. Nah, itu kita penuhin aja requirement-nya. Dan kalau misalnya kita punya kapasitas 512 giga memori di server tersebut, itu nggak bisa dipakai full. Kita mesti kurangin buat kebutuhan dari si storage platformnya, kebutuhan buat networking-nya, baru sisanya kita bisa gunakan buat kontainer. Nah, kebanyakan kan orang berasumsi kalau kita punya 512 giga memori dan kita bikin HCI, itu semuanya full dipakai 512 buat kontainer. Nah, itu pasti akan berebutan resource gitu. Untuk CPU juga sama. Pada saat storage platform itu melakukan rebalancing, kalau misalnya contohnya ada satu hard disk yang fail ya, terus mereka melakukan rebalancing itu maksudnya memuat ulang data-datanya ke node yang lain atau ke disk yang lain. Nah, itu biasanya akan makan CPU resource yang cukup tinggi. Kita harus kecilin lagi prioritas dari contohnya backfilling istilahnya di salah satu storage platform. Nah, kita mesti kecilin lagi prioritas dari backfillingnya supaya paralelnya itu nggak terlalu tinggi secara processing. Jadi tidak mengganggu kontainer yang sedang berjalan gitu. Dan kebanyakan lagi problemnya adalah pada saat kita membuat HCI dan SDS, misalnya kita dapetin total IOPS itu 10.000 ya. Nah, biasanya itu 10.000-nya dialokasiin semua ke kontainer. Nah, itu juga kurang tepat. Karena seharusnya kita harus menyisakan sekitar mungkin 30% atau total IOPS kapasitas itu untuk keperluan rebalancing dan backfilling. Jadi, pada saat rebalancing dan backfilling itu tidak mempengaruhi kontainer yang sedang berjalan dan menggunakan physical volume tersebut. Kalau semuanya kita alokasiin 10.000-nya ke kontainer dan ternyata semua kontainer menggunakan secara maksimal, otomatis pada saat backfilling itu akan berebutan resource gitu. Karena backfilling ini kan butuh baca tulis juga ya. Dia butuh baca objek atau data dari server yang satu ke server yang lain dan butuh untuk melakukan replikasi. Nah, itu butuh IOPS gitu. Itu sih menurut saya, Mas. Oke, Pak. Siap. Ini ada 2 pertanyaan lagi, cuma waktunya tinggal 1 menit. Ini ya, boleh? Saya pilih yang Mas Pradita aja. Mas Giri udah nanya 1. Oke, dari Mas Pradita, replikasi storage untuk environment Kubernetes itu better dari hardware storage atau dari storage yang software level ya? Dari software level atau dari hardware storage? Iya, Pak. Jadi replikasi storage untuk yang environment Kubernetes itu lebih baik dari hardware storage level atau software storage level? Iya, sebisa mungkin HCI itu kan kita gunain supaya bisa irit ya pemakaian resource atau requirement buat kebutuhan servernya. Kalau memang kita bisa keluarin role storage tersebut ke hardware yang lain atau ke server yang lain, baiknya replikasinya biar di-take care di storage server tersebut gitu. Jadi kontainernya server buat kontainer ya khusus buat kontainer aja, nggak menjalankan role sebagai storage. Itu sih kalau preferensi saya gitu. Karena yang tadi saya bilang managing resources di HCI itu sangat sangat challenging lah. Kita mesti benar-benar tahu gitu detailnya dan secara alokasinya seperti apa. Mudah-mudahan ngejawab. Oke, Pak. Oke, terima kasih untuk rekan-rekan yang udah bertanya. Terima kasih juga untuk Pak Yusuf Hadiwinata yang udah sharing.